nggak usah ngomongin masyarakat dulu deh, keluarga ya. Ketika mereka dengar, nonton bola, stadion, gak takut rusuh. Kalau dibilang takut atau enggak sih, awalnya mungkin enggak ya, karena rasa kecintaan itu tuh lebih besar dari rasa ketakutan gue sendiri. Memang di luar sana stigmanya kurang baik. Pasti ketika orang mendengar Jack Angel, yang suka naik-naik patas ya, yang suka naik-naik di bus di atasnya ya, kita nggak bisa matahin stigma itu dulu seperti itu ya, karena dulu ya memang masih banyak seperti itu. Tapi seiring dengan jalannya waktu, ketika saat ini orang mengenal gue Jackmania, Jack Angel, mereka malah, wih keren ya perempuan bisa suka sepak bola, keren ya perempuan bisa terjun ke sepak bola. Oke, nama lengkapnya Christine Elka Mengko, tapi mungkin orang lebih mengenalnya dengan Elke. Kalau nama akunnya Elke CH ya. Aslinya itu dari Cilegon, Banten, outsider nih. Dan saat ini memang domisilinya baik di Cilegon juga di Jakarta. Saat ini tergabung menjadi Jackmania wilayah Kebonjeruk dan juga salah satu dari pengurus pusat Jackmania. Awal kenal dan suka sepak bola, sebenarnya perjalanannya tuh panjang ya. Tadi kalau gue udah sempat mention, gue adalah aslinya tuh bukan orang Jakarta, domisilinya pun bukan di Jakarta. Jadi mungkin kisaran tahun 2004, sekitar 2004 lah ya. Itu pertama kali kepincut sepak bola itu karena nonton Timnas. Nggak lain dan nggak bukan, mungkin udah sering didengar nih, alasan nonton suka bola apa sih? Bambang Pamungkas. Nah itu adalah salah satunya. Jadi ngelihat, awalnya sih nggak ngeliat BP tuh di Persija, tapi lebih di Timnas. Penasaran dengan sosok BP muda dalam tanda kutip. Jadi akhirnya tertarik, cari tahu lebih jauh. Saat itu beliau mainnya di Persija Jakarta. Cuma sayangnya nggak bertahan lama. BP itu pindah ke Selangor di 2005-2006 kalau nggak salah. Jadi memang tetap nonton bola, tetap suka bola, cuma yang nggak segila itulah dalam tanda kutip. Dan kembali bersemi, cuilah, ketika di tahun 2007 sih, ketika BP balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Persija, dan itu mulai benar-benar cari tahu lebih dalam lagi terkait dengan Persijanya, terkait dengan Jackmania itu sendiri apa, kayak gitu sih. Alasannya semudah karena Persija punya Bambang Pamungkas saat itu. Cuma ya balik lagi, ngelihat benar-benar atmosfernya ya gimana. Memang saat itu posisinya gue masih nontonnya tuh bisa dibilang supporter layar kaca lah, seperti itu. Jadi nontonnya via layar kaca aja, cuma pastinya ada penasaran sendiri nih, pingin dong ke stadion dan lain-lain. Nah ini seperti kayak alam semesta itu kayak mendukung. Biasanya kan supporter yang ngedatengin timnya, tapi kalau ini timnya yang ngedatengin supporternya. Maksudnya adalah di tahun sekitar mungkin 2008, 2009 atau 2010, gue lupa sih lebih persisnya, Persija itu melakukan training center ke Cilegon. Dan itu training centernya bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Zaman pelatihnya itu adalah Bendol, zaman RD juga. Jadi mulai dari situ tuh kayak, wah ini emang semesta approve gue nih jadi supporter kayaknya. Jadi dari situ juga anak SMP, kayaknya gue masih SMP di situ. Anak SMP pagi ke stadion, sore ke stadion nonton Persija latihan. Dan dari situ juga bisa dibilang terbuka juga pintu-pintu. Akhirnya kenal juga dengan beberapa ofisial. Kemudian juga akhirnya banyak ketemu teman-teman Jackmania yang dari Jakarta. Dan yang seru adalah ternyata di sekitar gua ini, khususnya di sekolah, itu juga banyak anak di Jacknya seperti itu. Gara-gara ya itu Persija datang ke Cilegon melakukan training center di Cilegon. Kalau dibilang takut atau enggak sih, awalnya mungkin enggak ya, karena rasa
kecintaan itu tuh lebih besar dari rasa ketakutan gue sendiri. Dan ya puji Tuhannya gue tuh dikelilingin sama orang-orang ya bisa dibilang abang-abangan yang emang bener-bener ngelindungin, ngebantuin dan lain-lain. Jadi selama gue nonton bola sampai saat ini pun ada stigma seperti itu, tapi sampai detik ini gue belum pernah ngalaminnya sih. Nah ini tuh menarik sebenarnya ngomongin perempuan, sepak bola, orang tua, izin ujung-ujungnya ya. Jadi pengalaman gue pertama kali pingin nonton sepak bola sendiri Persija ke stadion kan nggak mau dong dikomporin supporter layar kaca nih gitu. Jadinya gue dengan teman-teman pas itu gue SMP atau baru mau masuk SMA. Tadi bebannya itu banyak, bebannya satu outsider, dua masih pelajar, ketiga punya background keluarga yang benar-benar nggak ada yang suka bola, nggak ada yang fanatik, bahkan nggak ada ya olahraga deh, gitu nggak ada sama sekali gitu kan. Kebayang ya izinnya kayak gimana, dramanya seperti apa. Jadi pertama gue masih inget banget, gue ngajuin perizinan itu saat melawan Persipura, tapi ya pasti ditolak mentah-mentah gitu kan. Terus next memikirkan nih ya, puter otak gimana caranya, pokoknya ya mau nonton Persija ke Jakarta secara langsung. Akhirnya gue dengan teman-teman sekolah yang lain itu bongkar celengan karena harus ya kita pasti mau nyari aman juga seperti itu, karena membuktikan ke orang tua pastinya sepak bola adalah aman seperti itu. Jadi bongkar celengan untuk nyewa mobil, nyewa supir saat itu ya, bayangin nih anak SMA SMP lah ya, itu ya jajan seberapa sih gitu kan. Jadi dan kita sewa mobil dan lain-lain kan juga dananya nggak dikit seperti itu. Jadi benar-benar harus bongkar celengan itu, nggak jajan sampai akhirnya itu adalah membuat proposal ke orang tua. Membuat proposal itu baik ini jam berangkatnya jam berapa, pulangnya sampai jam berapa, dengan siapa saja, dan akhirnya diizinkan saat melawan Persib. Deg-degan nggak? Tapi nggak sih. Jadi perdana gue nonton diizinkannya justru pas lawan Persib gitu. Itu di GBK, tahunnya gue lupa. Tapi ya itulah pengalaman pertama gue membuktikan gue bisa aman sampai di rumah lagi dengan aman. Ya selebihnya sih ya izin terus turun ya. Pada intinya sih gimana kita menjaga kepercayaan orang tua sih gitu. Kalau yang gue inget sih semuanya berjalanan mulus sebenarnya. Jadi tidak ada tuh yang orang-orang ngomong pasti kalau lawannya Persib atau mungkin tim yang memang rivalnya tinggi ada gesekan dan lain-lain. Enggak, itu sama sekali nggak gue temuin. Sebagai pertama kali gue nonton ke stadion ya, perjalanannya juga berjalan dengan baik. Terus juga ya bangga sih, gue lebih ke bangga karena akhirnya gue bisa menginjakan kaki ke stadion. Ini gue bener-bener sah ya jadi supporter seperti itu. Tapi di satu sisi lagi ngomong-ngomong sah jadi supporter, Jackmania kan organisasi di mana yang ikut Jackmania itu terkoordinir dan memiliki KTA seperti itu. Jadi ini si anak sekolah ini dulu benar-benar kayak udah nih achieve ya satu nonton sepak bola ke stadion langsung, tapi gue harus punya KTA seperti itu. Dan next adalah gimana gue berdarah-darahnya gue bikin KTA, 2 kali ditipu sampai akhirnya ya gue berada sampai saat ini sih di sini gitu. Kita udah di Stadion Manahan, nungguin tiket dari Om Bapuk yang lagi ngomel-ngomel, yang lagi marah-marah. Terus ya udah. Sebenarnya kalau dibilang komunitas mungkin lebih ke Korwil kali ya, wilayah. Kalau gue sendiri secara KTA, gue tergabung di wilayah The Jackmania Kebonjeruk. Kemudian gue juga dipercaya menjadi salah satu dari pengurus pusat Jackmania, khususnya bidang Infocom di periode Bang Diki saat ini. Kalau kita berbicara terkait dengan wilayah Jackmania ya, yaitu Korwil-Korwil. Banyak banget sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh Korwil-Korwil atau wilayah The Jackmania itu sendiri. Baik di luar Persija, kita suka ada beberapa Korwil yang melakukan pengajian rutin seperti itu. Kemudian juga ketika memang ada terjadi bencana dan lain-lain, mereka juga nggak sungkan untuk turun tangan langsung, entah itu membantu ke lokasi maupun secara penggalangan dana. Kemudian juga banyak kegiatan lain juga seperti musik, kreatif, berhubungan dengan kreatif.
Sementara kalau untuk PP di Jackmania sendiri, di tahun 2002 kemarin, kita itu melakukan sumbangan Al-Quran sebagai bentuk dampak positif yang kita usahakan ya untuk balik lagi membangun citra positif untuk Jackmania. Gini, Jackmania itu bukan berbicara, sekarang Jackmania bukan berbicara hanya orang Jakarta, tapi banyak banget, termaksud gue sendiri adalah sebenarnya bukan orang Jakarta, seperti itu. Tapi kita membuktikan dengan keberagaman kita sendiri. Kemarin kita ngadain ada Natalan, Paskah, itu dirayain juga oleh PPD Jackmania. Selain itu juga kita suka ada takbir akbar dan lain-lainnya. Jadi membuktikan bahwa Jackmania sendiri adalah satu sebenarnya. Mungkin kalau boleh sedikit curcol, yang pastinya ketika, nggak usah ngomongin masyarakat dulu deh, keluarga ya. Ketika dengar, kebetulan keluarga itu justru banyak di Jakarta domisilinya, seperti itu. Ketika mereka dengar, nonton bola, stadion, gak takut rusuh, seperti itu. Tapi pada nyatanya ya, gue sendiri sampai saat ini ya semoga tidak pernah mengalami hal itu ya. Tapi maksudnya memang di luar sana stigmanya kurang baik, tapi pada nyatanya nggak seburuk itu. Di samping itu sendiri, ketika gue sendiri kan bekerja di kantor seperti itu. Setiap gue masuk ke kantor baru, pasti ketika orang mendengar Jack Angel, yang suka naik-naik patas ya, yang suka naik-naik di bus di atasnya ya, kita nggak bisa matahin stigma itu dulu seperti itu ya. Karena dulu ya memang masih banyak seperti itu. Tapi seiring dengan jalannya waktu, ketika saat ini orang mengenal gue Jackmania, Jack Angel, mereka malah, wih keren ya perempuan bisa suka sepak bola, keren ya perempuan bisa terjun ke sepak bola. Jadi memang ya itulah juga tugas buat teman-teman semua, termaksud gue juga, untuk gimana sih ngebangun ya nama positif atau stigma positif itu untuk Jackmania dan juga Persija tentunya. Sebenarnya gini, kalau gue lihat sampai sejauh ini pun stigma Jackmania atau stigma Jackmania sejauh ini sudah berjalan lebih baik sih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya pada intinya cuma satu sih, ikutin aja aturan. Aturannya siapa? Aturan organisasi pastinya. Karena semua yang keluar dari organisasi, aturan di organisasi pastinya tujuannya adalah untuk kebaikan Jackmania sendiri. Balik lagi ya, ikutin aja aturan organisasi, itu sih. Kalau away paling jauh mungkin gue masih Bali sih saat itu. Jadi mengantar Persija ya menuju juara saat itu. Jadi sejauh ini gue masih ke Bali. Tapi away yang menurut gue paling berkesan sendiri adalah ketika ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena di situ naiknya naik bus, jadi ikut bus, iring-iringan, dari perjalanan pun juga semua akan kontak-kontakan udah nyampe mana, titiknya nyampe mana. Gue pernah beberapa kali gue mengikuti tur tersebut. Pengalaman pertama yang gue gak bisa lupain adalah posisinya itu mau ke Solo atau Semarang, gue lupa. Perjalanan, tau lah ya jalur Gazanya Jackmania di mana, seperti itu. Nah, ketika dalam perjalanannya sendiri, itu posisinya gue duduk di sebelah kiri, terus di samping kaca, seperti itu. Cuma gak tau gimana, gue pindah, jadi pindah duduk di daerah ke sebelah kanan. Selang gak ada semenit gue pindah kanan, tiba-tiba bunyi terang, seperti itu. Nah, mungkin ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, teman-teman juga pasti tahu, cuma ya itu sih kayak, aduh kalau misalkan gue nggak pindah telat aja 30 detik, mungkin akan ada korban, seperti itu. Dan mungkin ketika gue jadi korban, berpikir 2 kali ya untuk ikut bus lagi seperti ini. Cuma ya tadi sih, itu menjadi pengalaman, menjadi pembelajaran, dan juga nanti bisa cerita yang bisa di-sharing bahwa ya kita bawa seru-seruan aja lah, seperti itu. Kalau Persija kalah, yang dirasa adalah pasti kecewa. Cuma gue biasanya balik lagi ngeliat nih, apakah kekalahan ini berdasarkan memang performa Persija yang emang buruk mainnya, atau memang sebenarnya mereka udah main bagus, udah main mati-matian. Biasa kan balik lagi di pertandingan itu ada lakinya ya, seperti itu. Ya mungkin memang saat itu Persijanya kurang beruntung sehingga mereka harus kalah. Ya balik lagi, apa sih faktor penyebab mereka kalah? Gue akan ngelihat itu lagi, tapi tetap namanya supporter pasti pinginnya timnya adalah menang. Semua yang dilakukan menurut gue adalah pengorbanan sih. Kenapa seperti itu? Ketika kita mau nonton bola, kita luangin waktu kita, itu adalah meluangkan pengorbanan kita, meluangkan waktu untuk Persija. Mungkin di waktu itu kita bisa meluangkan waktu untuk keluarga atau teman, tapi kita lebih memilih untuk Persija. Itu adalah salah satu bentuk pengorbanan. Kemudian
kayak mungkin para pekerja, mereka harus cuti. Apalagi Persija juga tidak jarang ya untuk bermainnya adalah di hari kerja. Banyak teman-teman yang pekerja yang harusnya akhirnya cuti. Ketika misalnya tur juga biasanya nggak cukup mungkin ya cuma Sabtu Minggu, kadang dari Jumat atau bahkan dari hari Kamis atau bahkan Seninnya seperti itu. Itu ada juga mereka yang harus ada yang bolos kerja mungkin atau mungkin ada yang bolos sekolah. Nah, itu adalah bentuk pengorbanan, cuman ya balik lagi pengorbanan ini yang kita lakuin tapi menyenangkan kita sih sebenarnya gitu. Sebagai supporter, pertandingan yang paling berkesan pasti nggak muna adalah saat juara seperti itu ya. Cuman kalau gue pribadi selain juara itu sendiri, gue pernah dikasih kesempatan. Jadi tadi gue sempat mention gue tergabung di PP Jackmania dan ini adalah di bidang infocom. Jadi saat itu di AFC, pertandingan AFC, Persija itu Jackmania, infocom Jackmania diberikan kepercayaan untuk mengelola player escortnya seperti itu. Nah, ini gimana mengumpulkan 22 orang. 22 orang ini dipilih melalui akunnya Infocom Jackmania. Jadi mulai dari posting materi, seleksinya, sampai di H-1 itu melakukan briefing. Jadi teman-teman player escort ini mereka akan briefing gimana cara masuk dan lain-lain. Dan ini adalah usia anak-anak sekitar 4-8 tahun. Yang lagi aktif-aktif, lagi lucu-lucunya ya sebenarnya ya. Nah, di sana sampai di hari H pun berarti gue harus memastikan juga nih anak-anak ini juga masuk dengan sesuai dengan briefing seperti itu. Sebenarnya yang capek adalah after mereka melakukan tugasnya sebagai player escort, di mana gue harus menuntun 22 anak ini untuk bertemu dengan orang tuanya masing-masing, sementara gue nggak tahu orang tuanya udah nonton di tribun yang mana seperti itu. Jadi ada yang satu, "Kak, pingin buang air kecil, Kak, kangen mama," ada kayak gitu. Bahkan ada yang sampai bisa-bisanya giginya goyang dan giginya copot, dia nangis. Itu tuh bener-bener suatu hal yang unik. Tapi ya gue bersyukur sih bisa punya pengalaman seperti itu, karena ya ini yang nantinya akan menjadi cerita gue juga. Udah ada di Balai Kota untuk menyambut konvoi dari kemenangan atau juara Persija itu sendiri. Mau tahu gimana aja rangkaian perjalanan Persija dari GBK sampai ke Balai Kota ini, so stay tune. Musim terbaik adalah ya pasti juara ya, karena ya pas saat itu Persija bukan hanya juara di Liga aja, tapi pas itu juga mengikuti trofeo dan juga ada Piala Presiden atau piala apa gitu, gue lupa ya. Jadi benar-benar kita mengawinkan piala saat itu, benar-benar kejayaannya Persija. Balik lagi, sebagai supporter pasti berharapnya adalah juaranya, kemenangannya seperti itu. Coba gue yakin di tahun ini pun Persija pasti bisa lebih baik, dan ini adalah dream team yang diharapkan sesuai dengan pelatih seperti itu. Kalau berbicara berkesan, balik lagi kayaknya ya, yang mengantarkan gue ke sepak bola adalah Bambang Pamungkas seperti itu. Beda ngomongin Bambang Pamungkas, ya tadi gue tuh sempet juga tergabung dengan BP Foundation. Jadi ya tadi gue ngerasa kayak wah, alam tuh kayaknya udah semesta oke nih gue jadi supporter gitu. Karena tadi melakukan Persija Training Center di Cilegon, kemudian otomatis kenal dengan teman-teman Jackmania. Saat itu juga gue lumayan aktif di sosial media, gue juga menulis artikel dan lain-lain. Kita kenal lah dengan Jack Online saat itu. Kemudian di dalam Jack Online itu ada Om Tito. Jadi Om Tito ini salah satu GM Jackmania juga dan aktif juga di Jackmania. Saat itu bekerja sama dengan BP atau seperti apa, gue nggak tahu persisnya. BP itu punya web dulu, punya website, dan itu ada room chatnya. Di room chat itu jadi setiap orang tuh akan nunggu kira-kira di jam berapa BP join untuk chat bareng. Itu gue pernah ada di posisi itu saat itu ya. Jadi dari situ gue kenal sama Om Tito juga, akhirnya ikut ke BP Foundation. Saat itu BP Foundation juga pernah melakukan kegiatan ke salah satu panti, jadi sempat ikut serta juga ke situ. Jadi ya memang ya nggak bisa ngelepas sosok BP sih dari ini, walaupun maaf nih BP, sekarang gue lebih Persija kayak gitu ya. Kalau selain BP, trio ABG kali ya, karena jauh ini berbicara tentang Jackmania, siapa sih yang nggak tahu trio ABG? Bambang Pamungkas,
Aliudin dan Greg. Kayak trio ini tuh bener-bener berkesan banget di Jackmania seperti itu. Jadi ya buat striker Persija nih, ayo buktiin. BP Foundation seingat gua pas itu lebih ke emang sebuah kayak founder gitu kali ya. Cuma memang bukan founder yang besar seperti apa. Beranjak dari mungkin teman-teman yang memang suka Persija, BP lovers seperti itu. Kemudian suka melakukan kegiatan sosial, dan salah satunya yang pernah gue ikut adalah mengunjungi ke panti. Dari ya tadi balik lagi dari room chat itu sih, room chat kita kan ketemu dengan orang-orang lain sama BP lovers. Dari situ mungkin punya visi dan misi yang sama ya. Tapi BP Foundation ini memang tetap di bawahnya BP, tahu gue, karena pas itu juga ada jual merchandise-nya juga dan lain-lain. Ngejalaninnya sebagai PP Jackmania ya, sebenarnya sebuah tantangan dan sebuah tanggung jawab menurut gue. Gue memilih suka Persija, gue memilih menjadi Jackmania yang turut dalam organisasi ber-KTA seperti itu. Tugas gue adalah harus berkontribusi untuk Jackmania itu sendiri. Salah satu bentuk kontribusi gue adalah yang bisa gue kasih sejauh ini adalah untuk Jackmania sendiri. Gimana sih merubah stigmanya? Apa yang gue lakukan seperti itu? Kebetulan tadi Infocom Jackmania ini kan bisa dibilang medianya Jackmania seperti itu. Apa hal-hal positif, kegiatan positif yang tentunya PP Jackmania dan tim Infocom usahakan untuk kita angkat, ya balik lagi. Syukurnya untuk diterima positif bagi masyarakat seperti kegiatan-kegiatan tersebut. Harapan buat Persija nggak muluk-muluk kok, cuma pengen juara gitu aja. Atau nggak ya, oke lah kita berbicara sebelum ke juara ya, tapi balikin Persija ke Persija yang dulu. Persija yang dulu seperti apa sih? Persija yang punya pemain-pemain yang punya pride tinggi, pride Jakarta, seperti itu. Dan kalau untuk Jackmania sendiri adalah sesimpel harapannya tetap berkelakuan baik, tetap bersikap baik, walaupun mungkin orang lain tidak menilai itu, tapi maksudnya biarlah kita jadi barometer sepak supporter ke teman-teman Jackmania ini berdampak positif bagi semuanya gitu. Gue pun bisa ada di sini, bisa menceritakan apa yang gue alamin adalah buah dari gue mengikuti Jackmania, gue taat dengan organisasi. Mungkin gue nggak bisa berbicara dream team ya, karena mungkin kapasitas gue tidak teman-teman analisa, teman-teman litbang. Tapi kalau dari gue pribadi, tim yang gue rindukan adalah ketika tadi ada trio ABG di depan sana. Di belakang dulu kita punya Abanda Herman, sebuah pemain kokoh, tembok kokohnya Persija seperti itu. Kemudian di lini tengah kita punya M. Ilham dulu yang benar-benar pekerja keras. Ada Rohit juga dulu seperti itu yang benar-benar mau mengejar bola kemana saja. Kemudian kalau masih ingat ada Agus Indra Jepang di situ. Di situ benar-benar tim ini loh yang mungkin apa ya? Gue merasakan di situ ada pride-nya, pride Jakarta di sana. Jadi ketika tim lain, supporter lain mendengar kata Jakarta, mereka akan gemeter duluan sih, harusnya seperti itu. Dan pelatih, gue lebih memilih Om Bendol, almarhum Bendol, seperti itu. Gimana, ya kita udah tau lah kontribusinya seperti apa untuk Persija.